Hai guys, selamat sore. Apa kabar semua Bubbleku? Dan salam Belitung, Bangka Belitung. Betul, Iya, selamat betul, sore Bang. Bang Han. Sore Bang. Mantap. Maskernya buka dong. Oh, boleh. Nah, kan kita udah tes. Betul, betul. Gitu. Iya. Oke Bang Han. Nah, soalnya kalau saya buka kalah ganteng. Saya Enggak. kurang pede. Kalau hostnya kalau Bang Yaya kan agak hitaman, nggak apa-apa kan? Cukup jadi Tapi pakaiannya keren, Bang. anak muda. Kan sesuai dengan judulnya Bubbleku. Oke, Bung Han, sore hari ini kita berbincang-bincang sedikit sambil santai ya. Yap. Sambil menikmati mungkin nanti juga suasana sore. Saya ingin banyak bertanya. Bagaimana punya ide bisa menciptakan bentuk dari produk makanan es krim diberi nama Hans Ice Cream. Ini saya pengen tahu, biar Bubbleku di Bangka Belitung tahu ceritanya. Oke. Silakan. Ya, Bung Han. makasih Bang. Please. Sore teman-teman Bubbleku. Saya perkenalkan diri dulu ya Bang ya. Sebenarnya betul yang dikatakan Bang Yoyo itu, aku merantau tapi sedikit gitu ya, nggak jauh, dari gantung. Dulu saya bujang Bangka Belitung tahun 2008. Keren. Iya, jadi kenapa sekarang aku pacak bahasa Bangka, pandai juga bahasa Belitung. Nah, karena satu kesatuan gitu ya. Betul. Nah, terus ide muncul dari bisnis ini sebenarnya juga pada saat pandemi Bang. Yang namanya pandemi ini siapa sih yang tidak terdampak gitu loh? Ya. Semuanya terdampak. Dari bisnis besar sampai bisnis kecil. Nah, sebelumnya itu bisnis kami itu selain produksi batik Belitung, batik Bangka Belitung sebenarnya ya. Nah, itu juga kita ada travel agency sama event organizer Bang. Nah, untuk semenjak pandemi itu, ketiga bisnis ini itu mandek. Mandek ya karena macet. Karena kita kan imbasnya dari wisatawan yang datang. Kalau nggak ada wisatawan yang mampir, artinya nggak ada yang belanja. Ya, kalau jualan online paling seberapa banyak gitu kan. Sementara kita harus berkompetisi dengan produk-produk di Jawa ya untuk batiknya. Nah, kalau untuk yang wisata nggak mungkin dong. Orang mau ke Belitung tapi mainnya ke Jakarta, lihatnya Belitung kan nggak mungkin. Terus virtual juga belum berkembang pesat sampai saat ini gitu kan, masih sedang berkembang. Akhirnya saya pikir-pikir buat putar otak Bang. Waktu itu karyawan banyak, ada belasan juga di kantor, terus di batik. Nah, pikir-pikir lagi gimana caranya supaya mereka nggak dirumahkan. Di mana-mana kan, di mana-mana kan teman-teman udah pada dirumahkan tuh di hotel-hotel besar kah, apa di rumah makan apa gitu kan, mereka pada dirumahkan. Untuk es krim sudah buka nggak? Belum. Oh belum. Belum. Justru es krim ini buka pas di masa pandemi itu, pas new normal. Itu di bulan Juli 2020. Iya, betul sekali. Oke, Bung Han. Itu ceritanya dari awalnya kenapa sampai demikian terbentuknya es krim. Nah, ini gedungnya ini menurut Bang Yoyo nih, karena kita sama-sama Belitung. Ini gedungnya ini kan bekas timah. Betul. Ini kontrak ya sama siapa? Iya, betul. Nah, jadi kemarin semenjak pandemi ini kita dikasih kesempatan dari BUMD. Oh, yang di Belitung. Betul. BUMD Belitung. Mereka open kesempatan untuk kita semua di mana entrepreneur Bangka Belitung atau anak-anak daerah yang punya potensi bisnis segala macam mau ngontrak boleh dengan harga yang miring, cukup agak di bawah. Iya. Berarti dibandingkan dengan tetangga-tetangga yang lain, kita dapatnya harga yang masih miring Bang. Jadi kita masih punya hitungan yang cukup lah untuk berani menempati tempat ini. Ini soal tempat. Oke, Bung Han, kalau dari gaya, kalau kita lihat gaya, ini kayak ke barat-baratan. Apakah memang dari bagi strategis Bung Han melakukan gaya ini supaya kelihatan lebih ke kota? Kenapa tidak menggunakan misalnya dalam bentuk ruangan atau ininya pakai
adat lah atau adat Belitung atau gimana. Ini kayak kalau Bang Yo lihat kayak di Eropa gitu. Mungkin aku lihat di maksudnya kayak di Amerika gitu loh. Ya, gimana? Ya, jadi pada awalnya itu konsep kita bikin bangunan ya, kita bicara soal bangunan interior dari ice cream ini. Di cabang yang sebelumnya itu kita sudah bikin yang tradisional. Itu atapnya atap nanga kalau bahasa Belitung tuh. Atap daun nanga. Dan itu segmennya juga yang anak-anak SMP. Anak-anak SMP yang pulang sekolah karena waktu itu kan masih new normal ya. Jadi sekolah masih tatap muka. Kalau tatap muka kan begitu mereka pulang sekolah masih bisa jajan. Karena harganya juga 10 ribuan waktu itu. Nah, jadi segmen marketnya udah kita tentukan. Begitu PPKM karena mereka tidak sekolah tatap muka, otomatis pembeli kita nggak ada dong, karena anak-anak SMP, SMA gitu loh. Nah, akhirnya di ujung tahun sebelum PPKM pun kita sudah buka yang Biliton ini. Nah, untuk yang di sini segmennya memang lebih ke bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluarga, jadi tidak hanya segmen anak-anak, jadi tapi konsep dewasa. yang di sini ini untuk khusus family. Betul. Tidak mesti harus anak muda atau hanya. Jadi kayak seusia abangnya juga bisa dong. Iya, pokoknya yang elit-elit keren-keren kayak abangnya pokoknya nongkrongnya di sini yang ada fasilitas AC. Berarti ini sudah menetapkan segmen yang tepat sekali, Bung. Dari interiornya juga memang kita mikirnya ya udah kita ganti. Dari yang tradisional kan udah ada tuh, kita bikin yang modern tapi minimalis, yang bisa bikin orang masih instagramable lah gitu, masih buat foto-foto gitu. Iya, buat cocok kalau untuk apa nama kata orang Belitung tuh selfie. Iya betul, nanti habis ini aku selfie sama abang ya. Jadi ini yang satu, yang ada berapa cabang yang sudah dibangun di Belitung, Bang? Tiga. Saat ini 3. Satunya di Sriwijaya, di Air Saga, terus di sini di Biliton. Ini yang tempatnya yang lebih apa namanya, lebih rame mungkin karena situasi. Iya betul, ini tengah kota. Terus ini punya sejarah bangunan yang. Itu yang bilang. Kalau saya setuju sekali itu karena Bung Han dengan cara itu orang melihat, mengingat masa lalu bahwa itu kantor PT Timah zaman itu masih tetap terjaga. Sehingga hari ini ada es krim yang ada di sini. Kenapa warnanya pink? Oh iya, pink tidak itu hitam, merah, ya pink coklat. Itu dari branding, Bang. Dari branding. Menentuin karakter ya, Bang. Kalau Bang Yoyon kan karakternya jaket keren nih, gitu. Jambutnya jabrik gitu kan. Maksud Bang, apakah memang sesuai dengan kesukaan warnanya sendiri? Bukan, jadi kita ikut segmen pasar. Segmen pasar. Jadi kita berbenah itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kenapa warna pink? Karena anak-anak cenderung lebih suka warna pink. Oh gitu ya? Mereka lebih nyaman memandang. Betul, terus es krim kan manis, Bang. Jadi disesuaikan dengan warna pinknya. Kemudian yang mungkin lebih banyak menikmati para cewek, anak-anak muda. Wow, nah, cukup fantastis abang sekali. Bawa gebetan atau istri atau apa kan lebih seneng, pasti sukanya suasana warnanya pink. Gitu. Ternyata itu tepat sasaran juga. Baik Bung Han, apa namanya, untuk sahabat Bubble.ku, jadi sudah berapa poin yang saya lempar ke Bung Han sehingga ini kantor PT Timah yang dari tahun 18 sekian kemudian sekarang digunakan oleh Bung Han sebagai tempat dagang. Nah, menurut Bung Han, kira-kira kalau saya boleh tahu nih, dikit-dikit berapa habis biayanya untuk sekelas mungkin? Kalau bisa dibuka gitu. Kalau biaya sih saya nggak usah terlalu dibuka ya Bang ya. Tapi ada yang 9 digit, 9 digit, bukan 9 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 digit lah. 8 digit lah ya. 8 digit. Cukup lumayan. 8 digit. Udah pasti udah digontorkan untuk itu. Nah terus yang menarik memang dulu bangunan ini satu keseluruhan ada yang pernah cerita Bang. Jadi ibu-ibu dari Jakarta, dulunya kecilnya di Belitung. Gitu. Terus datang lagi sama suaminya, bilang papa, mama nostalgia. Kenapa? Dulu mama masih kecil, di sini ada jual es krim juga, tapi orang tua mama nggak mampu belinya. Ceritanya orang pada saat dia kesini. Betul, makanya sekarang mama ajak papa kesini, kita udah mampu beli es krim, Pak. Kayak gitu. Hebat juga. Ternyata
Iya, jadi ternyata di area deket-deket sini dulunya ada yang jualan es krim, tapi es krimnya mungkin nggak semodern ini ya. Mungkin kayak es serut apa gimana gitu, tapi jelas mengembalikan memori yang dulu waktu itu. Berapa macam bentuk es krim? Apa nama-namanya sesuai dengan nama brandednya yang didagangkan? Oh iya, jadi kalau untuk es krim yang kelasnya untuk segmen anak-anak itu kita lebih variatif dan aneka ragam warna ya. Iya. Kayak vanilla, terus ada tema-tema superhero-nya juga di situ. Biar menarik buat anak-anak. Iya, di situ. Jadi ya otomatis kita mainnya di warna. Kalau rasa sih paling coklat, strawberry kayak gitu ya. Yang sering banyak digemari sama vanilla. Oh itu. Iya. Sama sih di sini juga ada vanilanya. Cuman di sini konsepnya kita lebih karena orang dewasa ya yang konsumsi itu pewarna itu kurang disukai. Dan rasa manisnya juga kadarnya pasti dikurangin dong. Nah, jadi kita kalau di sini tipe-tipe atau jenis es krimnya itu ada vanilla, salted caramel, choco hazelnut, itu kita mix sendiri. Jadi tidak hanya coklat aja, tapi kita mix dengan kacang-kacangan. Oke, ini didapat sama produk udah jadi es krim atau ada yang mengerjakannya? Atau ada yang bagian untuk mengerjakan itu? Maksudnya dari bahan bakunya apakah langsung kirim dari Jakarta? Jadi bahan baku awalnya itu kita ya beli ada yang beredar di pasar. Paling hanya beberapa macam yang kita cari dari supplier langsung. Cuman untuk formulasinya memang dari kita semua, Bang. Jadi langsung dari Bung Hal sendiri lah yang ininya mengeditnya itu sehingga menjadi es krim. Betul. Memang dulu pernah belajar es krim di Eropa? Enggak. Enggak. Di Eropa. Jadi karena kita suka bikin masakan, pastry kayak gitu, Bang. Jadi balik lagi ke hobi ya. Nah, jadi hobinya seperti itu, punya passion di situ. Terus akhirnya ya kenapa enggak kan? Ya udah makanya juga kenapa berani buka es krim ya karena itu di sini kan di Bangka Belitung kan yang namanya outlet es krim kan belum ada tuh. Paling betul. Yang industri besar itu yang ada merek biru-biru itu. Yang biru-biru. Iya, nah itu kan nggak mungkin lah menjangkau daerah seperti ini kan. Betul, dengan harga yang cukup sekian. Menjangkau Sementara kita kan dalam komunitas penduduk yang mungkin di taraf tengah lah ya. Iya, jadi yang sedang berkembang di kota besar enggak, tapi kota kecil juga udah lewat gitu. Jadi ya memang butuh satu refreshment lah, supaya orang-orang bisa datang nongkrong gitu, makan es krim. Kayak gitu. Tapi gaya loh kalau makan es krim tuh. Kalau dulu kan waktu kita saya kan kelahiran 70-an. Dulu es krim kan belum ada. Kayak kelahiran 90-an. Enggak lah, itu dulu cerita. Jadi ketika saya cerita, ada kan es lilin pakai batang lidi. Oh iya, betul. 5 perak apa 25 perak gitu waktu itu. Diketok ya ada es lidi. Itu dulu yang dibilang ini es lidi namanya. Iya, betul. Sekarang kan anak-anak yang ada kacang hijaunya. Keren. Betul. Itulah yang maka semakin hari semakin berubah. Ternyata saya juga nggak tahu nih ceritanya kalau nggak lewat. Saya pernah ngerasain juga lah kemarin es krimnya Bung Han. Waktu itu kalau nggak salah Ibu Gubernur ya. Ya, Ibu juga udah beberapa kali kesini sama Pak Gubernur juga. Sama anak-anak beliau. Iya. Tokoh yang paling hebat selain dari Pak Ezaldi, Gubernur Bangka Belitung dengan Ibu Melati, siapa yang pernah masuk sini? Kalau Bung Han, Bapak Wakil Gubernur sama Ibu. Oh, Bu Patah. Iya, sama Pak Patah. Di luar daripada itu juga Bupati, dari Pak Wakil, terus ada juga kemarin yang bekas acara di ini ya, perkumpulan di Tanjung Kelayang itu loh, yang pemerintah kepulauan. Oh itu lupa saya namanya. Aspektindo gitu. Aspektindo. Iya. Datang juga mereka. Iya, ada bupati dari Papua ya, Raja Ampat ya. Kalimantan Utara. Iya, jadi mereka juga sempat mampir ke sini. Jadi lumayan juga untuk hari itu pendapatan dari es krim. Iya. Oke. Iya. Kira-kira bagaimana menurut Bung Han setelah untuk motivasi buat kawan-kawan di Bangka Belitung? Untuk dorongan teman-teman atau anak muda ya? Iya. Biar mereka semangat seperti Bung Han. Iya. Kalau pesan saya sih tetap semangat ya. Kondisinya seperti apapun, kita harus punya visi yang sama dari awal. Ketika kita sudah berada di titik kita akan
namanya menyerah. Kita harus ingat kembali kepada titik kita di awal pada saat mau memulai. Kayak gitu. Dan jangan pernah khawatir, kita nggak akan jalan sendirian kok. Di situ juga ada pemerintah, terus ada teman-teman, ada keluarga kita. Semuanya pasti support. Gitu. Yang jelas kita selalu yakin kita punya usaha. Kalau punya niat yang baik ya pasti jalan terus. Mantap, keren. Sahabat Bubble-ku, kayaknya keren banget. Itulah perbincangan saya dengan Bung Andi sore di ruangan beliau, cukup bagus dan menarik ini, sehingga menambah motivasi kita untuk dapat lebih berkeras. Kata beliau tadi bilang, kata Bung Andi bilang, jangan menyerah, jangan menyerah. Itu yang harus kita berikan buat anak-anak Bangka Belitung. Terima kasih atas kehadiran Bung Andi juga di Bubble-ku ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi yang menarik. Dan semoga sukses. Terima kasih Bang. Berjaya menjadi Hush Cream yang lebih besar lagi. Thank you semuanya. Selamat sore dan bahagia semuanya. Salam cinta. I love you Bubble-ku. Bye bye. Selamat sore.